Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kawan-kawan dari Challenge Al-Hijrah atau Hijrah Challenge, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberi kerahmatan dan juga keberkahan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Buat kawan-kawan yang sudah menyediakan atau menyelenggarakan acara di malam hari ini, semoga Allah memberi keberkahan dan juga Allah meluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, selalu dalam ketaatan. Begitu juga buat kawan-kawan, teman-teman yang hadir di malam hari ini di Google Meet, Masya Allah. Saya lihat di sini sudah yang masuk, Masya Allah, lebih dari 98 ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan juga menjadi wasilah agar kita makin khusyuk membaca Al-Quran. Karena tema kita di malam hari ini adalah khusyuk bersama Al-Quran dan tips menghadirkan hati saat membaca Al-Quran. Tanpa berlama-lama, sebelumnya saya ingin menjelaskan ya kenapa sih Al-Quran itu penting ya. Kenapa kita harus baca Al-Quran itu dengan khusyuk? Ya. Al-Quran, semua kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah Azza wa Jal, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga al-muta'abbad bitilawatihi, ya, kalau kita membaca Al-Quran itu menjadi ibadah buat kita, atau pahala ya buat kita. Dan itu turunnya Al-Quran melalui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui biwasatut malaikat Jibril alaihi salam, dan itu menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di antara atau mukjizat yang agung ya. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat mukjizat-mukjizat yang lain, ada yang hadirkan kepada Rasulullah SAW, seperti insyiqaqul qamar, belahnya bulan dan lain sebagainya ya. Tapi yang teragung atau mukjizat yang teragung yang didapati oleh Rasulullah SAW adalah mukjizat Al-Quran. Dan kenapa Al-Quran itu penting? Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Bahwasanya kita sebagai orang muslim ya, selayaknya atau sepatutnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran ya. Dan Al-Quran adalah hablullahil matin ya, yang dimana ya semua kita sebagai orang muslim sepatutnya adalah kita berpegang teguh mengikuti arahan Al-Quran, mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kita mengikutinya. Apapun larangannya di dalam Al-Quran, kita menjauhinya. Itulah Al-Quran. Dan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat ya, ala wa inni tarikun fikum thaqalaini ahaduhuma kitabullahi azza wa jal huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Ya, sesungguhnya saya meninggalkan ya sesuatu kepada kalian ya, adalah kitabullah. Kitabullah adalah hablullah ya, manittaba'ahu kana 'alal huda, barang siapa yang mengikutinya maka dia berada di jalan hidayah, dan barang siapa yang meninggalkannya dia berada di jalan yang sesat. Dan juga kita mengetahui semuanya bahwasanya Al-Quran adalah manhaj tarbiyah lil muslimin ya. Bagaimana kalau kita lihat dalam Al-Quran itu bukan hanya sebatas hukum, bukan hanya ada perintah dan larangan, tapi banyak pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah
akhlak yang kita pelajari, ya. Bagaimana sampai cara kita memandang pun itu diajarkan. Ya, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan, untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Begitu juga yang perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakanlah kepada orang-orang mukminah untuk apa? Untuk menjaga pandangan, tunduk-tunduk pandangannya dan juga menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Itu pandangan aja diajarkan bagaimana kita harus memandang. Apalagi suara, perilaku, suara, ya, suara bahkan ketawa, ya, itu diajarkan bagaimana kita ketawa, ya. واخفض في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير, ya. Jalanlah dengan jalan yang tidak ada sombongnya, ya, tawadhu, gitu ya. Lalu waghdud min sautika, ketika berbicara hendaklah berbicara dengan suara yang bukan yang keras, gitu ya. Maksudnya yang keras bukan masalah daerahnya, bukan, maksudnya tingginya, gitu ya. Adabnya itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kita lihat di dalam Al-Quran adalah manhaj apa ya, adalah bagaimana Al-Quran itu mendidik kita, mendidik akhlak kita. Bahkan sampai cara kita berdialog pun itu diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana anak berdialog dengan orang tua dan bagaimana orang tua berdialog dengan anak. Ya, sampai misalnya seorang ibu ya berdialog sama anak perempuannya seperti apa. Kita bisa lihat itu di kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana sosok ibu yang mengkhawatirkan anaknya, ya, yang karena dipungut, gitu ya, oleh istri Firaun, ya. Nah, yang mewasiatkan, yang memperhatikannya siapa? Idz qalat li ukhtihi, ya, qussihi, ya, coba lihat, perhatikan adikmu, bagaimana kondisinya. Ini sampai mungkin hal-hal seperti ini ada di dalam Al-Quran. Dan itu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena Allah yang Maha Tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, bagaimana kita tahu ini terbaik untuk kita atau tidak? Kita lihat standarnya, apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak sesuai, gitu ya. Juga Al-Quran menjadi manhaj hayah, ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya apapun yang disampaikan dalam Al-Quran itu bukan hanya sebatas hukum saja, tapi di situ ada akhlak, ada perilaku, ada adab dan lain sebagainya, dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang tentram dan tenang, agar insya Allah kita melewati ujian-ujian, ya, yang ada di dunia ini dengan dengan sabar, dengan tenang, dan insya Allah itu semua akan menjadi bekal atau bekalan kita insya Allah untuk menuju ke akhirat. Juga kalau kita perhatikan Al-Quran itu banyak mau'izah, ya. Mau'izah itu apa? Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya kisah siapa? Kisahnya siapa ya? Kisahnya anaknya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, ya, anaknya Nabi Nuh, ya. Bukan lagi sesoleh apa sih Nabi Nuh? Ya, Nabi, ya, luar biasa. Tapi anaknya, istrinya itu mereka tidak beriman kepada Allah. Lantas bagaimana sikapnya Nabi Nuh alaihissalam? Tentu, ya, sangat sedih, sangat saat beliau sampai di momen-momen terakhir sebelum tenggelam anaknya itu, ya, itu Nabi Nuh alaihissalam qala ya bunayya irkam ma'ana, ya, wahai anakku, ikutilah aku, ya. Dia tidak apa jawabnya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', karena air makin naik, ya, dan dia mengatakan saya akan berteduh atau menyelamatkan diri di sebuah gunung, tapi ternyata, ya, itu hanya alasan saja,
ya, karena dia tidak ingin mengikuti ayahnya, tidak ingin mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ya dia hanyut. Dan di akhir kisah ya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, ada rasa apa ya, rasa ya gimana, qala inna ibni min ahli, qala rabbi inna ibni min ahli, ya, anakku adalah dari keluargaku. Langsung Allah Subhanahu wa taala memberi jawaban, qala innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Ya, itu bukan dari keluargamu. Karena sesungguhnya yang menjadi keluargamu adalah siapa? Orang-orang yang beragama yang sama, ya, se-Islam, ya, apa namanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di situ kita bisa ambil pelajaran, bagaimana juga kita bisa belajar dari siapa? Istrinya Imran, ya. Kita bisa belajar dari istrinya Imran. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisahnya istrinya Imran adalah bagaimana perjuangan seorang ibu yang dia pengen anaknya berkhidmat di jalan Allah. Dan ini tidak mudah, ya. Dan ini tidak mudah. Mungkin di zaman sekarang ataupun zaman sekarang ataupun dulu itu tidak mudah, ya. Saat ibunya atau istrinya Imran dalam kondisi hamil atau mengandung, dia sudah bernazar, wahai Tuhan, saya bernazar bahwa anak ini akan berkhidmat di jalanmu. Luar biasa. Jadi kesalihan anak ini bukan sebatas dari dia mulai bicara, dari mulai milih ke sekolahnya dan sebagainya, bahkan mulai dari dalam kandungan, ya. Dan mulai dari dalam kandungan itu sudah kita apa namanya, kita sudah bagaimana nih anak kita mau diarahkan kemana nih. Nah, walaupun nanti ketika dia menjadi apa namanya, bukan seharusnya dia berkhidmat di jalan Allah, bukan berarti seharusnya dia jadi ustadz, bukan, atau di ada apa kiai dan lain sebagainya, bukan. Tapi dia di dalam profesi apapun dia bisa berkhidmat di jalan Allah. Seorang dokter bisa berkhidmat di jalan Allah dengan profesinya. Seorang yang di dunia entertainment sekalipun itu bisa berkhidmat di jalan Allah dengan skillnya, ya, dengan keahliannya, dengan ilmunya, dengan kepintarannya, itu bisa berkhidmat di jalan Allah. Ini bukan masalah nanti dia pilih kampus kemana dan sebagainya, tapi mulai dari ibunya yang saat mengandung anaknya itu dia sudah bernazar berkhidmat untuk dia mendidik anaknya, atau untuk anak ini menjadi atau pelayan agamanya Allah atau berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ya kisah-kisah seperti ini di dalam Al-Qur'an. Pelajaran-pelajaran seperti ini kita bisa banyak belajar dari Al-Quran, ya. Makanya itu Quran itu sangat-sangat penting sekali. Jadi Quran itu bukan hanya sebatas ya yang penting baca dapat pahala. Enggak, kalau kita lihat betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita, saya yakin kekhusyuan itu akan hadir saat kita membaca Al-Quran. Bagaimana kita mengagungkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang pertama adalah kita belajar belajar membaca Al-Quran. Ya, kita orang Muslim, tapi di Indonesia hampir dengan penelitian terakhir adalah kurang lebih 60 bahkan sampai 70% dari bangsa Indonesia yang katanya negaranya mayoritas Muslim, ya, tapi hampir 70% atau dari 60 sampai 70% di antara mereka tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Dan itu miris sekali, ya. Kita orang Muslim tapi nggak baca Quran, bacaannya aja nggak bisa. Bagaimana kita pengen memahaminya, mempelajarinya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran tadi dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang pertama adalah membacanya. Terus juga ada mengajarnya. Terus ada juga al-mudawamah ala tilawatihi, ada wirid harian, wirid baca Al-Quran harian. Ya, juga ada kita menghadirkan hati saat membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran juga dengan tadabbur, tafakkur. Oh, ini kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena kemarin kita masih Hari Raya Kurban. Bagaimana dialognya, bagaimana interaksi sang ayah dengan sang putra, ya. Bagaimana ini adalah perintah Allah tapi masih meminta pendapat kepada putranya. Fanzur madza tara, bagaimana wahai anakku? Saya diperlihatkan dalam mimpi bahwasanya diriku menyembelihmu
Dan Nabi Ismail tahu, Nabi Ibrahim tahu itu adalah perintah dari Allah. Tapi tetap Nabi Ibrahim meminta pendapatnya. Wah, ini luar biasa. Fanzur madza tara. Ya. Jadi bukan dalam ibadah itu bukan hanya sebatas ayo sholat, ayo sekarang sholat. Bukan sebatas perintah, tapi ada diskusi, ada edukasi ya, edukasi di situ ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita pengen anak-anak kita hafal Quran, ngaji Quran, kita kasih ya gimana yuk kalau kita hari ini kita mengaji, walaupun nanti awalnya dia menolak dan sebagainya, kita jelaskan keutamaannya, kita jelaskan rewardnya, kita jelaskan nanti dia dapat apa, hadiah apa dan sebagainya. Butuh diskusi di situ. Jadi bukan hanya sebatas perintah. Jadi itu kita bisa pelajari ya. Jadi membaca Al-Quran bukan hanya sebatas udah baca aja, ngaji aja gitu ya. Enggak, tapi membaca Al-Quran jauh lebih dalam memahaminya, itu akan menghadirkan kekhusyuan dalam dalam membaca Al-Quran. Saat membaca Al-Quran juga di antara hal-hal yang menunjukkan kita memuliakan Al-Quran adalah adab-adab ya saat membaca Al-Quran. Misalnya ketika kita mulai baca Quran itu kita baca ta'awud. Terus kalau misalnya ada ayat yang memerintahkan tasbih, misalnya fasabbih bismi rabbikal azim, kita juga di situ tasbih. Atau ada ayat-ayat yang dimana di situ ada sujud tilawah, kita sujud tilawah dan lain sebagainya gitu ya. Baik, ada sebelum kita ke adab-adab, karena kekhusyuan itu tidak akan hadir begitu saja, gitu ya. Kekhusyuan dalam membaca Al-Quran tidak akan tiba-tiba langsung, misalnya kita habis aktivitas di luar, terus duduk langsung buka Quran, hadirkan khusyuk. Nggak, tentu di situ ada adab-adabnya dulu, ya. Yang pertama adalah adab yang kita butuhkan secara keseluruhan. Ya, yang pertama adalah niat. Ya, luruskan niat dia kenapa baca Al-Quran. Karena harusnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersyukur karena Allah telah membuka hatinya untuk membaca Al-Quran. Juga terus adab saat membaca Al-Quran, yang pertama adalah alangkah baiknya dalam kondisi bersuci ya. Walaupun ketika bersuci di sini ada maksudnya dari hadath asghar atau hadath akbar, walaupun ada atau mayoritas ulama memperbolehkan baca Al-Quran dalam kondisi hadath asghar, misalnya dia habis terbangun dari tidur ataupun dari dari membuang kotoran dan lain sebagainya, ya itu diperbolehkan, tapi alangkah baiknya ya untuk dia dia dalam kondisi bersuci atau sudah wudu. Terus juga at-tatayyub wal libsul jamil min ath-thiyab ya, dia memakai wangi-wangian, pakai baju yang rapi, yang bersih ya. Karena dia akan membaca kalamullah. Terus juga mulutnya ya, kalau sekarang sikat gigi gitu ya, atau isti'mal siwak, lalu juga memilih tempat yang cocok atau yang layak ya, bukan misalnya dekat sampah atau misalnya dalam kondisi yang tidak baik gitu ya. Terus juga alangkah baiknya istiqbalul qiblah ya, itu bukan syarat, bukan wajib, tapi alangkah baiknya adabnya ya. Adabnya bisa kalau semampunya bisa istiqbal qiblah itu bagus. Terus boleh saat membaca Al-Quran ya, usahakan kita hadirkan hati kita ya, kita banyak istighfar sebelum kita mengaji. Lalu kita ayat-ayat yang kita baca, kita mungkin setidaknya kita baca terjemahannya sedikit agar kita bisa memahami. Terus saat kita mengaji pun usahakan tajannubal lahu wallahu wadhahik athna at-tilawah ya, kita menjauhi dari bercanda-bercanda saat mengaji, ataupun ketawa-ketawa atau ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya saat kita mengaji. Karena kadang-kadang ada aja kita lagi asik ngaji, ada aja diskusi yang di luar topik gitu ya, bukan tentang Al-Quran atau yang lain, atau hanya obrolan-obrolan yang tidak manfaatnya. Baik, itu yang tadi kita bahas adalah adab-adab yang perlu kita perhatikan sebelum dan saat kita membaca Al-Quran.
Baik, bagaimana kita mengkhusyukkan hati saat membaca Al-Quran? Ini untuk tema kita hari ini adalah bagaimana kita khusyukkan hati. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah at-tadabbur. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala membaca Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam dalam surat Al-Quran, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Ya, ini ayat ini ya yang artinya adalah wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Saya diberi wahyu kepadaku, yaitu Al-Qur'an ini, ya, agar aku memberi peringatan kepada kalian dan wa man balagh, ya. Dan ini walaupun skill kita baca terjemahannya pun, kalau kita tidak mendalami, oh ini berarti adalah perintah dari Allah untuk menyampaikan perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan Al-Qur'an ini kepada para sahabat atau kepada kalian. Kalian ini siapa? Kita termasuk kita. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an dan kita sangat memahami bahwa ucapan-ucapan ini bukan hanya untuk para sahabat, ucapan-ucapan ini adalah untuk kita juga, maka efeknya akan berbeda. Ya. Begitu juga dengan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan para sahabat, bukan hanya para sahabat, ada ayat-ayat yang membahas tentang kita, gitu, di ayat-ayat. Atau misalnya ketika Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya alladzina amanu di saat itu saja, bukan, tapi orang yang beriman, ya dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, ya, termasuk kita juga di situ. Yang kedua adalah al-hirsu ala tilawatil Qur'an bil wasilati allati yara al-mar'a annaha tatahaqqaq laha al-khusyu'. Dia berupaya untuk membaca Al-Qur'an dengan cara itu akan menghadirkan hati. Kalau misalnya orang yang tipikalnya dia bisa khusyuk dengan mendengar, maka dia sering mendengar. Kalau dia lebih khusyuk dengan dia sambil membaca, maka usahakan dia mengajinya sambil membaca. Jadi karena masing-masing orang kan beda, gitu ya, nggak semua orang sama, gitu ya. Ada orang nggak dia mendengar, mungkin juga ada yang mendengar, misalnya mendengar imam favorit misalnya, ya, yang membawa kekhusyukan dalam hatinya. Nah, itu juga boleh, gitu ya. Maka di sini al-imam dan juga misalnya mungkin kalau misalnya dia sambil mengingat hafalannya pun itu boleh juga, mimma tilawa mimma tamma hifdhuhu atau min al-mushaf mubasharatan atau min tatbiqatil hatif, boleh dari langsung mushafnya atau dari HP-nya dan sebagainya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab At-Tibyan beliau mengatakan qira'atul Qur'an min al-mushaf afdal min al-qira'ati min hifdhihi. هكذا قال أصحابنا وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم وهذا ليس على إطلاقه، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وحضور القلب أكثر مما يحصل المصحف، فالقراءة من حفظه أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، وهذا مراد السلف. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya membaca dari mushaf itu lebih afdal daripada membaca dari hafalan, ya. Tapi itu bukan secara mutlak. Apabila seorang qari atau maksudnya pembaca Al-Quran ini, dia merasa kalau dia membaca dari hafalannya itu akan membawa kekhusyuan baginya, ya, dengan dia menghadirkan hatinya, maka itu lebih baik dia membaca dari hafalannya. Tapi kalau dia lebih sambil membaca melihat, dia lebih khusyuk, maka lebih baik dari melihat. Tapi kalau misalnya itu sama, kalau dia dengar tetap khusyuk, atau tetap baca dari hafalan dia khusyuk, ataupun dari dia mendengar dia khusyuk, atau membaca Al-Quran dia khusyuk, maka lebih afdal dia memilih membaca sambil melihat Al-Quran, ya. Jadi itu yang ini kedua, yang pertama ya, yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan cara yang menghadirkan hati. Jadi sesuai kita sukanya menghadirkan hati kita khusyuk itu saat baca dengan fisiknya Quran ataupun dari HP ataupun mendengar, itu kembali lagi dengan caranya masing-masing, gitu ya. Yang ketiga adalah al-qira'atu bi shautin masmu'. Membaca Al-Quran dengan suara yang terdengar. Ustazah,
Kalau suara saya ngaji tuh nggak enak, nggak bikin khusyuk, kadang-kadang malah dengar suara sendiri ketawa gitu ya. Ya enggak juga gitu ya. Nah, Al-Imam apa namanya? Ketika para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bagaimana baca Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ya, akana yasurru bil qira'ati am yajhar? Apakah saat Rasulullah mengaji di malam hari itu dalam suara kecil, pelan atau suara keras? Faqalat kullu dzalika qad yaf'al, kana yaf'al. Rasulullah melaksanakan dua-duanya. Rubbama asarra bil qira'ah wa rubbama jahar. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Dan sahabat ini bersyukur bahwa ya berarti boleh kita baca dengan diam dengan suara kecil ataupun suara keras boleh gitu ya. Nah, kembali lagi kalau untuk menghadirkan hati saya rasa lebih baik suaranya kencang. Tapi kencang itu bukan pakai mic, pakai speaker gitu ya. Ya, sebatas anti bisa mendengar suara sendiri aja sudah oke gitu ya. Jadi nggak harus yang kencang-kencang amat gitu ya. Jadi al-qira'ah bisawt wa masmu' wadih ya dunal jahr. Jadi suaranya yang bukan kencang yang kayak mau lomba MTQ itu bukan. Suaranya yang cukup anti bisa mendengar suara anti sendiri gitu ya. Jangan juga supaya tidak terganggu juga orang yang lain karena ada yang istirahat atau yang beraktivitas tidak terganggu. Baik, berikutnya ini sudah berapa poin? 3. Poin keempat, al-hirsu ala tilawatil Qur'an bil ahkamit tajwidiyah. Ya. Perhatikan membaca Al-Qur'an harus dengan upayakan bagi yang mungkin masih proses belajar, upayakan untuk membaca Al-Qur'annya dengan tajwid ya. Jangan hanya suaranya dibagus-bagusin tapi bacaannya berantakan ya. Karena pengen bagus jadi na'atainakal kautsar. Itu kayak suara Syekh Mahir Mu'ekli. Jangan ya. Syekh Mahir Mu'ekli juga nggak mau bagus kayak gitu. Ya. Jadi upayakan bacanya dengan tajwid. Kenapa? Karena dengan kita membaca dengan tajwid itu pun ada dampaknya ke hati kita. Ya, kadang-kadang mendengar itu juga banyak ya. Saya dengar, itu bacaannya bagus sekali. Memang suaranya enak, tapi mengajinya dia berantakan banget. Yang tebal jadi tipis, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, yang enggak ada dengung jadi dengung. Dan dengungnya, yang dengung pun jadinya kayak mat berlebihan. Enggak ya. Itu jadinya enggak enak juga, enggak enak juga. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid itu dampaknya itu bisa menghadirkan hati juga gitu ya. Maka harus kita semangat dalam belajar memperbaiki makhraj, memperbaiki atau tahsin gitu ya. Tadi udah berapa tuh? Yang keempat, yang kelima, dhabt wa tahsin as-saut ya. Kalau memang bisa membaca Al-Qur'annya dengan suara yang indah, maka dan tidak mengganggu hukum tajwid ya, maka upayakan bisa membacanya dengan suara indah ya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawtal hasan yazidul Qur'ana hasana. Ya. Indahkanlah bacaanmu. Zayyinul Qur'an dengan suaramu gitu ya. Indahkan bacaan Qur'anmu dengan suaramu. Karena suara yang indah itu memperlihatkan betapa indahnya Al-Quran. Jangan sampai dia pengen indah tapi jadinya berantakan, jangan ya. Kembali lagi, tajwidnya harus bagus, dan lalu setelah itu boleh suaranya diperindahkan. Ada kalau kita lihat imam-imam Masjidil Haram ya, itu bacaannya Masya Allah fasih banget ya, makhrajnya bagus, matnya panjang pendeknya juga bagus ya. Jadi otomatis kalau dia baca dengan suara indah tuh nyes gitu, nyentuh banget di hati. Kadang-kadang syekhnya nggak nangis, kita aja udah saking Masya Allah indah sekali bacaannya gitu ya. Apalagi kalau kita memahami arti-artinya itu Masya Allah luar biasa. Berikutnya adalah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan. Tilawatul Quran bitamahulin wa ta'anni. Ya. Jangan bacanya kayak
baca apa aja ya, kayak baca Quran. Enggak ya. Baca Quran itu dengan pelan. Kalau kita pengen khusyuk, bukan berarti kita nggak boleh, bukan. Ada tingkat-tingkatan bacaan, bukan. Maratibul qiraah. Maratibul qiraah ini adalah kalau kita bisa diartikan dengan tempo bacaan. Jadi tempo bacaan Quran itu ada 3. Yang pertama ada namanya tahqiq. Ya, yang itu yang lambat banget. Tahqiq itu artinya tahqiq, kita tahqiq kull harf. Jadi kita memperjelaskan setiap hurufnya. Ya. Seperti misalnya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Kalau kita mau belajar makharijul huruf, mau belajar apa namanya, azminatus sawakin, takhlis, tafkhim, qa'idatut takhlis, itu bisa dengar dari beliau. Karena bacaan beliau pelan, ya, dan itu semua huruf diberi haknya, ya. Yang level kedua adalah at-tadwir. Tadwir itu agak cepat sedikit. Biasanya ini ketika misalnya kita setoran ke guru gitu ya, nggak yang lambat banget dan itu juga tidak cepat banget. Kita setoran, kita ziyadah hafalan dan sebagainya. Itu biasanya untuk tadwir, ya. Ada yang lebih cepat lagi namanya hadr. Biasanya ini buat murojaah. Karena kalau misalnya kan kalau orang yang sudah punya hafalan banyak, untuk murojaah itu dia nggak mungkin bacanya kayak baca tahqiq kan. Dia punya tugas murojaah 1 hari 3 juz misalnya. Kalau dia sudah misalnya di level 5 juz atau lebih, dia punya misalnya minimal target murojaah dia 3 juz per hari. Gak mungkin dia baca Bismillahirrahmanirrahim, gak selesai-selesai. Maka ada namanya martabatul hadr. Apa namanya, yang dimana di situ tempo bacaannya agak lebih cepat daripada level hadr tadi, lebih cepat, ya, dan tentunya tidak mengurangi hak tajwid, ya. Saya akan kasih contoh ya. Kita misalnya baca baca awal surah An-Naba aja ya. Yang pertama kita baca level tahqiq dulu ya supaya kelihatan kecepatannya ya. Level tahqiq ini yang paling lambat tadi ya. Kita mulai dari ta'awudz, basmalah, lalu baca 2 atau 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ini martabat tahqiq ya. Level yang kedua adalah tadi apa? At-tadwir. Tadwir dia agak cepat sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Ini tadwir ya. Jadi nggak terlalu lambat seperti yang pertama. Nanti kita lihat bagaimana al-hadr lebih cepat lagi. Biasanya untuk murajaah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ya. Jadi bisa ya ngebedain ya. Jadi masing-masing sesuai levelnya, sesuai martabahnya ya, dan itu semua tidak mengurangi sedikit pun dari tajwidnya ya. Baik, jadi tadi apa sampai kita bahas ini maratibul qiraah? Itu al-khusyuk ya, bukan. Mana tadi? La ilaha illallah, kok jadi hilang halamannya? Ini ya. Bukan. Lahظة ضيعت الصفحة. Ini beneran hilang. Ntar mana tadi penjelasan aku? Ya ini dia. Ya. Jadi tadi apa?
tilawatul Quran bitamahun, membaca Al-Quran dengan pelan, ya, agar kita bisa menghadirkan hati saat membaca Al-Quran. Yang apa tadi? Udah. Yang terakhir adalah an-nadhar fi kulli ma yata'allaq bil ayat Qur'aniyah. Kita memperhatikan, ya, ayat yang kita baca, ya, misalnya, atau ayat kita cari informasi, cari tahu dulu tentang ayat ini. Alangkah baiknya, ya, dalam poin terakhir ini adalah kalau bisa ada guru yang memandu, bagus, ya, sangat bagus sekali. Jadi kita tidak mengambang dan kita tidak salah faham. Contoh, dalam Al-Quran kan ada ayat yang membahas tentang hukum masa iddah seorang istri yang meninggal suaminya. Kita tahu semuanya bahwasanya hukum seorang istri yang suaminya meninggal, itu masa iddahnya, apa itu masa iddah? Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, ya enggak? Nah, masa iddah itu apa? Masa iddah itu adalah di mana di masa itu perempuan itu tidak boleh berdandan, tidak boleh menerima lamaran, dan tidak boleh menginap di luar. Ya, dia boleh beraktivitas tapi tidak boleh menginap di luar. Ya, dia boleh hanya diperbolehkan, alangkah baiknya hanya menginap di rumahnya saja. Terus ada di ayat yang lain, di ayat atau di halaman setelahnya, pas di halaman setelahnya, itu membahas tentang hukum perempuan yang suaminya meninggal juga. Tapi masa iddahnya itu 1 tahun. 1 tahun. Nah, orang yang nggak paham atau yang belum belajar tentang ilmu Quran, ya, ini ada ilmu namanya an-nasikh wal mansukh. Ada di mana ada ayat-ayat yang di mana itu hukumnya sudah tidak berlaku, ya. Hukumnya tidak berlaku. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Ya, seperti tadi, hukum perempuan yang meninggal suaminya, ya, itu dalam Al-Quran mungkin, wah, kok ada 2 ya? Ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang 1 tahun. Apa ceritanya? Emang bertentangan? Oh iya, ini sesat nih Quran. Enggak, jangan ya, jangan. Jadi, alangkah baiknya kalau bisa ada yang membimbing, bagus. Kalau misalnya belum ada yang membimbing atau belum mengerti bahasa Arab atau masih minim sangat ilmunya, maka kita baca minimal terjemahannya. Terjemahan yang dari Kemenak, ya, terjemahan dari Kemenak itu bagus. Ada juga tafsir tahlili yang dikeluarkan oleh Kemenak juga, itu bagus banget. Dia sangat detail sekali. Jadi misalnya nih ada, dan dia membagikan ayat-ayatnya itu sesuai temanya. Misalnya nih ayat 1 sampai 5 membahas tentang misalnya surah Al-Baqarah, misalnya tentang orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang muflihun, ya, orang-orang yang meraih kemenangan, yang sukses. Itu apa nanti dalam dalam tafsir itu, yang pertama membahas tentang kosakatanya, terus membahas dengan hukumnya, baru diuraikan tafsirnya. Kalau misalnya di ayat-ayat tersebut ada misalnya penggunaan kosakata, misalnya kenapa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kenapa bukan hidayatan lil muttaqin? Nah, ini kadang-kadang dari segi bahasa itu juga dibahas, dari segi sastranya pun itu dibahas, dari segi keindahannya pun dibahas. Kalau ada hukum di situ dibahas. Kalau ada apalagi? Kalau ada mu'jizah kauniyah. Mu'jizah kauniyah itu seperti misalnya di surah surat Al-Anbiya, kanata ratqan fafataqnahuma, apa itu ya? Kalau ada istilah saintisnya adalah Big Bang, ya, kalau tidak salah, yaitu bahwasanya dulu langit dan bumi itu menyatu, lalu ada terjadi bencana yang besar gitu, sampai langit dan bumi itu terbelah gitu, ya, jadi terpisah. Itu ada di dalam Al-Quran, dan istilahnya itu kalau nggak salah Big Bang sih. Ya, mana itu? Ya, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Itu surat Al-Anbiya ayat 30. Dan ini ayat kauniyah, ya. Allah mengajak kita untuk tafakkur, ya, bahwasanya sesungguhnya langit dan bumi itu kanata ratqan, ya. Ratq itu erat,
fafataqnahuma, Allah membelah mereka sampai itu terjadilah langit dan bumi gitu ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy ya. Ayat ini membahas tentang bahwasanya apa namanya, air itu sumber kehidupan. Nah, lalu di situ diuraikan apa dari segi saintisnya apa segala macam apa penelitian-penelitian itu sangat seru sekali. Dan awal-awalnya saya apa namanya, walaupun saya jurusannya jurusan S1-nya jurusan syariah, terus juga saat itu saya awal-awal ke Indonesia, saya sangat minim kosakata bahasa Indonesia. Dan saya menggunakan tafsir itu sangat-sangat membantu saya dalam memilih kosakata yang tepat dalam untuk apa namanya menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Itu dan bahasanya pun sangat apa ya, bisa difahami. Jadi saya aja yang bukan orang Indonesia, maksudnya bukan terlahir di Indonesia, bukan lingkungannya orang Indonesia, karena saya sekolahnya sekolah Arab di Mekah gitu ya. Jadi bukan yang sehari-hari dengar orang-orang ngomong bahasa Indonesia. Ketika saya baca apa namanya tafsir dari Kemenak ini yang tahlili ini, itu sangat pokoknya sangat takjub sekali ya gitu ya. Jadi mewakili isi hati saya gitu ya. Ucapan-ucapannya atau apa namanya memilih kosakatanya itu sangat sederhana dan sangat bisa difahami. Jadi ini bisa menjadi ya apa namanya, bisa menjadi apa ya, referensi lah buat teman-teman untuk bisa apa namanya memulai membaca, memahami isi Al-Qur'an. Misalnya nih juga nih menarik, ada ilmu namanya ilmu al-munasabat. Ilmu munasabat ini ilmu yang unik dan sebenarnya apa ya, ilmu yang menurut saya itu luar biasa. Luar biasa apa? Dari segi apa? Kenapa surah misalnya di awal di akhir surah Ali Imran diawali dengan akhir ayat surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lalu diawali dengan surah berikutnya, surah An-Nisa, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana innallaha lupa deh awal ayatnya, innallaha lupa tiba-tiba, innallaha kana alaikum raqiba, innallaha kana alaikum raqiba. Naam, sahih ya. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan ayat terakhir dari surah Ali Imran memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah ya, beriman, sabar, isbiru wasabiru ya, sabar dalam kesabaran itu gitu ya. Warabitu, kita harus berpegang teguh kepada agamanya Allah. Wattaqullah, kita bertakwa kepada Allah agar kalian menjadi orang pemenang. Lalu ayat atau surah berikutnya diawali dengan ya ayyuhan nasu taqu, perintah Allah untuk seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang kalau kita lihat, oh iya juga ya gitu ya, luar biasa gitu. Makanya di sini itu menjadi apa namanya apa ya, jawaban bagi orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu apa namanya bukan dari Allah, itu yang nyusunnya kan Nabi Muhammad katanya gitu. Ada orang-orang yang gitu apa namanya ngomongnya seperti itu. Kan dalam hadis kan ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang kutabul wahyi saat itu, "Dha' surat kadza ba'da surat kadza wa dha' ayat kadza ba'da ayat kadza." Letakkan surah ini setelah surah ini dan letakkan ayat ini setelah ayat ini. Mereka mengambil hadis ini, mereka mengatakan, tuh bukan dari Allah, itu Rasul yang ini yang apa yang nyusun. Tapi tentu kalau kita lihat ini bukan susunan yang biasa. Kalau kita lihat setiap ayat itu pasti ada kaitannya dengan ayat berikutnya, pasti ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, pasti ada apa ya, kalau kita bilang ada benang merah. Mungkin tidak semua orang bisa melihatnya, dan itu Allah akan berinya kepada orang-orang yang terpilih saja, yang bisa memahami dan bisa melacak apa namanya benang merah itu di apa namanya di setiap surah, bahkan di seluruh Al-Quran. Ada kitab tafsir, ini siapa nih? Boleh mic-nya. Ada kitab tafsir yang bernama At-Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur.
itu beliau membahas tafsir beliau itu lebih ke ilmu munasabat. Itu kalau kita baca unik sekali. Bahkan kadang-kadang kita takjub. Kenapa? Kadang-kadang kita lihat urutan misalnya kisahnya Nabi Nuh, setelahnya ada kisahnya misalnya apa namanya? Misalnya Nabi Musa, setelahnya ada kisahnya Nabi Ibrahim. Itu urutan itu bukan hanya Allah pengen cerita nih, cerita aja. Enggak, itu pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah meletakkan surah ini sebelum surah ini, setelah surah ini, ayat ini setelah ayat ini. Itu pasti ada hikmahnya. Dan setiap surah itu ada kaitannya dengan surah berikutnya. Ya, seperti misalnya contoh misalnya jauh-jauh dari surah Al-Imran, surah pendek. Misalnya surah apa ya? Surah Ad-Duha, ya. Akhir ayat surat Ad-Duha adalah, ayo, akhir ayat surat Ad-Duha apa? Halo. Ya nggak harus buka Quran juga sih. Yo, akhir ayat surat Ad-Duha apa teman-teman? Ada yang tahu? Baca dari awal Ad-Duha. Ayo. Ada yang tahu? Akhir ayat surat Ad-Duha. Halo teman-teman. Atau tidak bisa di ini? Suaranya tidak bisa di-unmute. Tuh bisa tuh. Nah, akhir surah di surat Ad-Duha. Wa amma bini'mati fahaddits. Nah, wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Setelahnya ada surat Asy-Syarh, ya, yang artinya melapangkan dada, ya. Akhir ayat surat Ad-Duha, wa amma bini'mati rabbika fahaddits, dan apa namanya? Bicaralah dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, gitu ya. Kurang lebih seperti itu artinya. Ayat setelahnya itu semua nikmat yang Allah beri kepada Rasulullah itu dikasih apa ya? Diingatkan, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu nikmat-nikmat Allah. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Ya, wa rafa'na laka dhikrak. Bukankah kami yang meninggikan namamu, ya. Dan beberapa nikmat yang lain Allah sebutkan dalam surat Asy-Syarh. Jadi ada ikatan yang sangat luar biasa, gitu ya. Jadi ayat ini bersama dengan ayat ini itu luar biasa. Jadi kalau kita belajar pengen Al-Quran itu lebih ngena lagi di hati kita, ya, selain kita bukan hanya membacanya, tapi kita cari tahu kenapa nama surah ini Asy-Syarh, kenapa nikmat apa yang Allah kasih kepada Rasulullah SAW. Kita baca kosakatanya, kita baca rigoribnya, kita cari sebab nuzulnya. Saya yakin, ya, kita akan makin terhanyut, makin mencintai, makin khusyuk membaca Al-Quran, ya. Saya rasa kita cukupkan ya kalau kita bahas tentang khusyuk ini. Masya Allah, sangat luar biasa, atau misalnya bahasanya sangat jauh. Mungkin terakhir yang saya ingin bahas, tadi kan kita sudah adab-adab, sudah hal-hal yang bisa membantu kita, ya. Atau sebelum kita membahas tentang hal-hal yang membantu kita dalam khusyuk dalam Al-Quran itu, khusyuk itu apa sih? Itu harusnya yang pertama kali kita bahas. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali atau dan juga Imam Ibnu Qayyim sebelumnya kita mendefinisikan al-khusyuk adalah al-khudu' wa tadhallul, ya, kita merendahkan diri, kita merendahkan, ya. Kalau dalam artian Ibnu Qayyim mengartikan khusyuk itu adalah al-qabul wal inqiyad ila al-haqqi was-shawab duna ayyi mani' hatta wa in ikhtalafa al-haqqu ma'a al-hawa wal-raghbah, ya. Bahwasanya khusyuk itu adalah kita qabul. Qabul itu apa maksudnya? Kita menerima apa yang kita baca, kita terima. Kita mengikuti, ya, arahan itu ke arahan yang benar, arahan yang tepat, ya, tanpa ada penghalang. Misalnya Allah perintahkan sholat, ya sudah kita nurut aja. Aku mah masih cuciannya numpuk, masih tanggung ini masak siangnya dan lain sebagainya, ya. Hatta wa in ikhtalafa al-haqqu ma'al hawa war raghbah.
Walaupun kadang-kadang bentrok gitu ya dengan keinginan kita ya. Itulah khusyuk. Kita khusyuk itu adalah apa? Kita menurut, kita merendahkan diri. Kita mengikuti kebenaran walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsu kita, dengan kemauannya kita. Memang kalau sholat subuh itu, waktu sholat subuh itu emang anaknya tidur, ya. Tapi kita melawan hawa nafsu kita, kita bangun sholat subuh, nah itu namanya khusyuk, itu namanya tadallul atau khudu'. Ibn Rajab Al-Hambali juga menambahkan bahwasanya khusyuk itu adalah riqqatul qalbi ma'al-lin wal inkisar wal hurqah wal khusyu' masdaruhu al-qalb wa tadhharu atharuhu wa atharuhu tadhharu 'ala al-jawarih. Ya, bahwasanya khusyuk itu artinya adalah riqqatun fil qalb, kelembutan hati. Ya, bukan hanya lembut hati misalnya dia kita kasihan, enggak, bukan. Kelembutan hati itu ada dalam posisi itu dia merasa rendah gitu ya. Bahwa dia merasa saya tidak punya apa-apanya, saya tidak memiliki apapun tanpa kekuatan wahai Allah. Saya adalah orang yang hamba tanpa ilmu dari wahai Allah. Itu kita inkisar wal hurqah gitu. Wal khusyu' masdarul qalb, dan khusyuk itu keluar dari hati ya, dan akan tampak ke anggota tubuh ya. Jadi khusyuk itu adalah feeling gitu ya, perasaan ya. Khusyuk yang dihadirkan dalam hati dan itu akan terlihat di anggota tubuh kita. Yang terakhir yang saya akan bahas adalah hal-hal yang membantu kita agar kita Tadi yang pertama adalah 7 cara agar kita khusyuk. Yang saya akan bahas sekarang adalah al-mu'inat 'ala al-khusyuk. Hal-hal yang membantu kita khusyuk saat membaca Al-Qur'an, ya. Yang pertama adalah sering membacanya Al-Qur'an, ya. Maksudnya sering itu ya harus ada wirid ya, harus ada wirid. Jangan sampai baca Al-Quran itu hanya musim Ramadan tadarusan berjus-jus, berhatam berkali-kali, sedangkan pas habis setelah itu bukanya Ramadan akan datang. Enggak. Karena apa? Karena ada waktu atau jedah dari bacaan pertama dengan bacaan yang kedua. Kalau misalnya kalau jaraknya cukup lama, itu akan efeknya kurang bagus ke hati. Gitu ya. La'annahu yurithu fil qalbi qaswah, ya, karena itu menyebabkan hati kita tuh keras. Amma tilawatuhu faturaqiquhu wa tuhaqqiqul khusyu' was sakinata fihi. Dan kalau dia sering-sering mengaji atau punya wirid harian, maka itu akan melembutkan hatinya dan akan memudahkannya untuk menyampaikan kekhusyuan dalam membaca Al-Qur'an. Berikutnya adalah al-mudawamah ala dzikrillah, banyak-banyak zikir, ya, banyak-banyak zikir. Ya, karena itu adalah salah satu faktor untuk melembutkan hati dan juga membantu untuk khusyuk. Yang ketiga adalah ijtinab irtikabal ma'asi wadz-dzunub, ya. Menjauhi dari perbuatan dosa dan maksiat dan berusaha apabila dia melakukan dosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia berbuat dosa tidak bertaubat, maka kata fi qalbihi nuqtatan sauda, akan tertumpuk titik-titik hitam ya yang dalam hatinya, maka nanti lama-kelamaan hati itu seperti mengarat ya, berkarat dan seolah-olah berkarat gitu ya, tertutup hatinya dengan titik-titik yang hitam yang banyak, maka nanti dia tidak bisa Al-Quran itu tidak tembus dalam hatinya. Al-Quran itu hanya sebatas bibirnya saja atau hanya sebatas tenggorokannya saja gitu ya. Jadi berusaha untuk menjauhi dari dosa, walaupun misalnya berbuat dosa dia segera bertobat kepada Allah. Baik, itu berapa? 1, 2, 3, 4. Al-hirs 'ala al-kasb wal rizq al-halal at-tayyib. Upayakan ya rizki atau makanan, nafkah yang diberi oleh suami kita kepada kita, yaitu usahakan itu yang halal ya, dan kita jangan lupa juga berpesan kepada pasangan kita untuk mencari rezeki yang halal karena itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Yang terakhir adalah istihdar fadl hifdz itqan tilawah ya, wa ma warada dzalika min raf'i darajat. Kita
apa namanya, menghadirkan apa motivasi atau keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, bahkan bagaimana juga darajahnya orang-orang yang penghafal Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, itu kita hadirkan agar kita insyaallah bisa meraih apa namanya, keberkahan-keberkahan itu ya. Jadi ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang insyaallah akan membantu kita dalam khusyuk saat membaca Al-Quran ya. Baik, terima kasih semuanya, jazakumullah khairan jazak. Saya kembalikan ke Kak Alfi. Kak, suaranya Kak. Baik, Masya Allah, syukran jazakallah Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita semua dapat mengamalkannya dengan baik. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon izin Ustazah, apa sesi tanya jawabnya dibatasi? Boleh, kita lihat dulu sampai 9.30 ya Kak. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ber-unmic yang ingin bertanya melalui unmic, diperkenankan untuk 2 pertanyaan dan selebihnya kita akan melalui kolom chat. Yang ingin on-mic silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu atau raise hand, nanti akan persilakan. Afwan, ada yang ingin bertanya melalui on-mic? Ya, untuk Ukhti Ira, dipersilahkan untuk bertanya kepada Ustazah, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Langsung saja, Afwan, Ustazah, izin bertanya. Ketika kita wirid Al-Quran, dalam setiap harinya, kadang semangatnya itu ada turun, ada naik gitu, Ustazah. Pertanyaan saya, bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam membaca wirid Al-Quran tersebut, dan juga apa amalan yang harus kita lakukan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa 5 hal tadi yang mendukung kita dalam khusyuk itu juga bisa kita lakukan untuk istiqomah dalam baca Al-Quran. Ya, masalah kita adanya futur atau malas atau bosan, ya itu harus jauhi dari dosa, gitu ya, harus jauhi dari dosa. Jadi 5 poin tadi yang membantu kita untuk apa namanya, untuk kita apa tadi, untuk kita khusyuk itu juga bisa digunakan buat apa namanya, untuk apa namanya, untuk istiqomah dengan Al-Quran. Nah, satu lagi mungkin kita tambahkan adalah doa, dan harus ada partner. Ya, lebih baik ada partner. Menurut saya sih lebih baik ada partner. Karena kadang-kadang terkadang itu kita tuh apa ya? Kalau sendiri itu cepat adalah nanti besok aja, nanti sore aja. Nanti kalau udah malam, udah sore, udah capek, males dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya kita ada partner, ada atau grup apa namanya, grup misalnya One Day One Juice, ataupun mungkin di sini di Al Hijratu Challenge ini ada juga misalnya grup untuk mengaji dan sebagainya, itu saya rasa sangat bagus sekali gitu ya. Jadi kita akan apa ya, kalau nggak ngaji tuh malu gitu jadinya ya. Jadi tetap kita semangat dalam membaca atau istiqomah dengan membaca Al-Quran gitu ya. Baik, mudah-mudahan tetap semangat terus ya Kak. Apakah ada amalan? Ya, pertanyaan terakhir tadi, apakah ada amalan? Amalan sebenarnya yaitu harus dipaksa ya Kak, harus dipaksa. Karena membaca Al-Quran pahalanya nggak kaleng-kaleng ya. Membaca Al-Quran
pahalanya banyak, keutamaannya banyak, keberkahannya banyak. Keberkahannya yang kita raih itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Pahalanya itu nyampe ke orang tua kita, nyampe ke guru kita, nyampe ke, kalau misalnya ada teman yang ngajak, itu nyampe ke teman kita. Itu pahalanya luar biasa. Dan bahkan penilaian pahalanya itu bukan per ayat, tapi per huruf. Coba perhatikan, per huruf ya. Per huruf itu, kalau ada tasydid, nilainya 2. 2 itu dikali 10. Ya, makanya dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah kan menjelaskan, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wal lam harf, wa mim harf. Jangan mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan pahalanya itu luar biasa. Dan otomatis setan itu nggak mungkin diam. Oh, dia mau ngaji, udah biarin aja ngaji. Nggak bakal. Baru niat doang ya. Dia baru niat, ini habis ini saya mau ngaji. Ada aja itu. Ingat-ingat tuh sama setan tuh. Itu tugas kamu tuh. Kalau kamu nggak mulai dari sekarang, itu nggak bakal selesai. Otomatis, iya kita ngerti. Nantilah yang ngajinya belakangan gitu ya. Baru ingat, atau misalnya pagi-pagi, hari ini siang nanti saya mau ngaji. Itu setan mah nggak bakal diem. Dia ingetin, itu mau hujan, mendung, jemurannya diangkat, pas zuhur banget. Nah, itu dia. Kita angkat jemuran, abis itu kita lupa untuk murajaah atau untuk baca Quran. Jadi memang harus dipaksa, Kak, harus dipaksa ya. Dan disitulah jihad kita, disitulah ibadah kita ya. Jadi belum baca Al-Qur'annya, baru niatnya saja sudah dapat pahala. Kita mujahadah ini pun dapat pahala. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, dan Allah menghargai jihad kita tuh dihargai. Ya, mungkin kadang-kadang kalau dosen kita atau guru kita itu hanya lihat hasil, ya, lihat hasil. Kamu kemarin nilainya C misalnya, sekarang nilainya A, bagus, udah bagus aja dia, tapi dia nggak lihat proses kamu dari C ke A itu berdarah-darah, walaupun nggak kelihatan darahnya gitu, maksudnya susahnya, capeknya, begadangnya, upayamu misalnya, kalau misalnya ada kadang-kadang tugas harus keluar ke sana kemari, mengeluarkan tenaga, itu luar biasa. Tapi dosen hanya lihat atau guru hanya lihat nilai akhir, tapi Allah setiap langkah kita, upaya kita, jihad kita itu Allah lihat, dan itu bernilai pahala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang berjihad di jalan kami, ya, jihad itu bukan harus yang di ayat sini maksudnya bukan hanya sebatas jihad di medan perang. Jihad kita dalam menguatkan hati untuk mau buka Quran itu sudah jihad, melawan hawa nafsu kita, melawan kelemahan, melawan malas, mager, rebahan itu jihadnya nggak main-main ya, dan pahalanya pun nggak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi kita ingat lagi, kita kasih motivasi lagi ke diri kita sendiri, kita kasih motivasi lagi buat kita sendiri, jangan lama kemageran gitu ya. Sahabat kemarin ada quotes gitu ya, jangan kelamaan tidurnya, masih banyak umat yang membutuhkanmu ya. Kita melek kita melek aja gitu ya, banyak umat yang masih membutuhkan kita, apalagi kalau kita tidur tambah berantakan lagi gitu. Walaupun itu sesuatu sudah diatur oleh Allah, tapi setidaknya kita ada andilnya di situ, setidaknya kita ada upaya kita dalam menjaga hafalan, menjaga menjaga hafalan, mengkhusyukkan hati, mengkhusyukkan diri saat membaca Al-Quran, itu luar biasa. Dan itu akan kita rasakan maksudnya tidak yang harus bertahun-tahun baru kita rasakan, enggak. Jadi kenikmatan yang kita rasakan saat kita berdekatan dengan Al-Quran, apalagi yang hadir di sini mungkin bukan sudah anak-anak kecil lagi ya, itu 1 hari baca Al-Quran sama 1 hari nggak baca Al-Quran itu pasti beda. Saya yakin pasti beda. Dan itulah yang memotivasi mungkin saya pribadi juga, hari yang tidak baca Al-Quran itu perasaan tuh, hati tuh galau banget gitu ya. Ada yang kurang, berasa hati tuh risih gitu ya. Apa yang kurang? Ternyata hari ini nggak murojaah, atau hari ini saya ketinggalan wirid saya, atau misalnya apapun alasan itu gitu ya. Pas
Shadaqallahul azim. Sudah baca wiridku? Aduh, ketenangan hati itu kayak ser gitu, sejuk gitu ya. Kayak misalnya apa, kalau kita lagi panas-panas minum yang sejuk dingin tuh gimana tuh? Lega banget gitu. Itu seperti itu. Ya. Mudah-mudahan saya doakan buat mudah-mudahan saya pribadi bisa istiqamah selalu bersama Al-Quran, dan juga kawan-kawan yang ada di pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan insyaallah di malam hari ini insyaallah mudah-mudahan bisa istiqamah selalu bersama Al-Quran, karena orang-orang yang selalu bersama Al-Quran dia akan menjadi sahibul Quran, temannya Al-Quran, dan barang siapa yang menjadi temannya Al-Quran maka Al-Quran akan menjadi penolongnya nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran, karena nanti kelak di hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi penolong bagi temannya. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini menjadi temannya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustazah atas jawabannya, dan semoga yang bertanya Ukti Ira pertanyaannya bisa terjawab. Dilanjut dengan teman-teman yang ingin bertanya melalui on-mic, dipersilahkan untuk satu orang penanya. Baik, ada Ukti yang mengangkat tangan, Anda persilahkan. Sri Rezeki. Ya. Baik, Afwan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ustazah, maaf izin bertanya. Apakah orang yang belum baik bacaan Al-Qur'annya boleh menghafal? Dan mana yang lebih baik, Ustazah? Memperbaiki bacaan Al-Qur'an atau menghafal sambil memperbaiki bacaan Al-Qur'an? Itu saja, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alfi langsung di ini, kalau atau enggak kita tambah lagi karena ini jawabannya pendek. Ya, Ustazah Afwan boleh dijawab terlebih dulu, nanti kita lanjut di kolom chat. Oke, baik. Dalam proses menghafal itu lebih baik bacaannya sudah bagus. Maksudnya bacaan sudah bagus itu sebagus apa sih? Nah, gitu ya. Dulu ketika saya menghafal, tentu awalnya kan diajarkan bacaan huruf-hurufnya, terus baca huruf sambung, terus tasydid dan sebagainya, kurang lebih seperti Iqra lah gitu. Tapi di sana dulu namanya Qaidah Baghdadiyah, itu lebih simpel lagi, lebih simpel dari Iqra. Ya. Terus saat guru kami tahu bacaan kami sudah bagus, ya itu dan bahkan nggak sampai selesai buku itu sudah langsung disuruh ngafal. Ya, karena memang alhamdulillah sebelumnya sudah memiliki hafalan sebenarnya dari rumah. Ketika guru kami melihat bacaannya sudah oke. Ya maksudnya oke itu panjang pendeknya sudah pas, makhrajnya tidak keliru. Tidak keliru za sama za misalnya, sin sama shin misalnya. Dia sudah tidak clear selevel dia sering keliru, maka sudah diperbolehkan untuk mulai menghafal. Ya. Jadi bukan yang harus kalau itu bacaannya harus bagus, harus nya tebalnya, enggak. Karena kita nanti itu bisa sambil sambil beriringan menghafal itu bisa diperbaiki. Jadi dalam ilmu tajwid ada dua kesalahan. Kesalahan dalam atau bukan khata' dalam Al-Qur'an itu ilmu tajwid diistilahkan bukan al-khata' tajwid bukan, tapi al-lahn. Ya, kekeliruan. Dalam pengucapan pelafalan Al-Quran itu namanya al-lahn. Al-lahn itu ada dua bagian. Yang pertama ada namanya lahn jali. Kesalahan yang fatal atau yang jelas. Bahkan orang awam pun bisa, ini nggak beres nih bacaannya. Nah, apa nih? Misalnya panjang pendek. Ya, misalnya dia harus baca inna a'tainakal kautsar. Dia baca inna a'tainakal kautsar. Ya, harusnya kan ada tasydid di situ, ada mad di situ. Belum kita bahas, koknya kurang tebel, enggak. Jadi yang sangat-sangat hukum jelas, makhrajnya biasanya itu misalnya fadzalika yauma idzin yaumun asir.
Asir, harf sin. Dia bacanya asir. Kan jauh artinya juga itu akan mempengaruhi ke makna juga. Nah, asir arti dari ayat tersebut bahwasanya di hari kiamat itu akan menjadi hari yang sengsara. Orang-orang kafir di situ sengsara. Nah, asir, sengsara, dia menderita. Tapi asir, sod, itu artinya jus. Bahas di hari kiamat orang kafir dapat jus. Enggak. Jadi jangan sampai separah itu. Jadi kesalahan kalau dia sudah lewat, maksudnya sudah tidak ada lagi lahan-lahan jali di situ, maka walaupun dia ada lahan khafi ini adalah kesalahan-kesalahan yang diketahui hanya oleh para ahli, ya, hanya diketahui oleh para ahli. Maka di situ dia sudah boleh untuk menghafal beriringan, dia misalnya belajar lagi bagaimana misalnya lebih mendalami lagi tahsinnya. Misalnya di level tahsin di situ yang sudah hafalannya sudah bacaannya sudah bagus, itu level tahsinnya bukan lagi panjang pendeknya itu kurang enggak, tapi sudah di level kamu sudah tebal tapi kurang di level tebalnya. Misalnya dia baca inna a'tainaka, dia baca ta itu udah tebal sebenarnya. Tapi kalau dia sudah bukan lahan jali, dia sudah masuk lahan khafi. Lahan khafinya di mana? Oh, dia to-nya, dia hanya baca to-nya saja, a'tainaka. Tapi seharusnya huruf alif setelah to itu dibaca dengan tebal juga, a'tainaka. Ini enggak ada. Huruf to itu kan fathah. Maka dia di level yang paling yang level 2, ya, level 2. Jadi kalau huruf tebal itu ada 5 level. Level pertama itu kalau huruf tebal setelahnya ada harf alif, misalnya as-sabirina, as-salihin. Apalagi misalnya fa idza ja'atit tammatu, itu level paling tinggi tebalnya. Nah, tapi kalau seperti inna a'tainaka, dia level bawahnya hanya di berharakat fathah. Jadi bacanya ta, harusnya bukan ta, dibacanya to, lebih tebal lagi. Nah, tapi ta tadi yang dibaca ta itu sudah tebal, tapi kurang tebal di levelnya. Jadi dia bukan termasuk dalam lahan jali, tapi dia sudah termasuk ke lahan khafi. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah boleh kita menghafal Al-Qur'an tapi bacaan kita masih berantakan? Saya tidak menganjurkan. Ya. Kalau dia masih banyak lahan khafinya, saya tidak menganjurkan siapapun itu. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti untuk memperbaiki nanti lebih lama lagi, lebih sulit lagi. Karena dia sudah menghafal dengan cara yang salah. Ya. Misalnya dia baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Dia bacanya kayak gitu. Dari segi pengucapan memang sudah makhrajnya sudah bagus, tapi tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, harusnya amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu kalau nanti misalnya dia hafalnya seperti amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nanti lama kelamaan dia kan ngulang terus yang itu dia hafal. Nanti kalau kita balik lagi untuk memperbaiki bacaannya, susah dia. Makanya ada orang-orang, Ustazah, kenapa ya kalau saya murajaah sendiri itu lancar, tapi kalau setoran sama satu agak-agak agak-agak lambat gitu. Ya karena cara baca anti salah. Cara baca anti, kalau anti sendirian bacanya ngebut banget, tapi kalau ustazahnya negur, pas sekali negur ulangi lagi, berdengungnya kurang. Dia sudah dia bisanya ketika dia bacanya cepat. Jadi itu ngaruh, dan itu nanti akan memperlambat proses untuk ziyadah nanti ke depannya gitu ya. Jadi kalau hafalannya, bacaannya sudah bagus bisa dilanjutkan ke tahap penghafal. Tapi kalau masih panjang pendeknya, dengungnya masih sering ketinggalan, lebih baik dia bin nazar dulu, bin nazar sambil talqin ya, lebih ke talqin atau talaqi sama gurunya, nanti baru misalnya mungkin juz 30 saja dulu, nah, bisa diperlihatkan sejauh mana sudah bacaannya bagus, baru boleh hafal, mulai menghafal gitu ya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Kak. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustazah atas jawabannya. Satu lagi dari kolom chat dari Ukhti Dinda Yusuf, izin dibacakan Ustazah. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya, bagaimana jika sudah mampu menghafalkan suatu surat di dalam Al-Quran, tetapi kita belum mampu mengamalkan isi surat tersebut?
Apakah hal tersebut terhitung berdosa, Ustazah? Syukron. Tafadhol, Ustaz. Baik. Cara sahabat Nabi dalam proses menghafal Al-Quran itu beda dengan cara kita. Mereka, sahabat Nabi, ada yang berkata, dan saat itu ada para tabi'in, generasi setelah para sahabat bertanya kepada salah satu tabi'in yang masih hidup di masa itu, bagaimana cara kalian menghafal Quran? Lalu sahabat Nabi ini menjawab, kunna ta'allamna al-imana qabla al-Quran. Kami belajar bagaimana kami beriman terlebih dahulu sebelum kami belajar Al-Quran. Tetapi di masa kalian, ya, kalian belajar Quran sebelum belajar iman. Dan wa kunna, ya, kata sahabat Nabi ini, ma natajawazu 10 ayatin hatta na'lama wa na'mala bima fiha. Jadi sebelum mereka berpindah ke 10 ayat berikutnya, atau karena mereka 10-10, untuk supaya lebih menghafal. Jadi mereka tidak berpindah ke ayat berikutnya sebelum, ya, kami mengetahui ilmu-ilmu tentang ayat tersebut dan kami sudah mengamalkan apa yang ada di ayat tersebut itu. Makanya generasi mereka menjadi generasi yang terbaik, ya. Lantas bagaimana dengan kita, Ustazah? Kita sudah hafal 30 juz, sudah hafal, ya jangankan 30 juz, sudah hafal juz 30, tapi isinya belum kita mengamalkan. Ya, berusaha untuk mengamalkan sangat berat sekali, atau belum mampu untuk mengamalkan semuanya. Ya, kita mengamalkan semampu kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tapi jangan berarti, Ustazah saya sudah menghafal, ya udah saya ngafal aja udah. Saya nggak mau belajar yang lain, saya mau fokus ngafal aja. Enggak seperti itu. Ya, fokus menghafal boleh, tapi untuk menambah wawasan kita tentang Al-Quran itu penting juga. Gitu ya. Jangan sampai kita mentok ngafal udah beres gitu. Perasaan itu sudah wow banget gitu loh. Enggak, masih ada banyak hal yang lain ya. Alhamdulillah seketika saya kan lulus dari SMA, saya masuk diplom Quran. Di situ saya belajar memahami ayat Al-Quran itu dari dasar banget gitu ya. Ilmu tafsir, masih ibaratnya kunci-kuncinya gitu ya, qawaidut tafsir, masih pondasi-pondasi atau kunci-kunci ilmu. Saya kembangkan itu ketika saya kuliah jurusan syariah, tapi kuliah syariah kan 4 tahun nih. Di 2 tahun terakhir alhamdulillah karena agak longgar gitu ya sedikit dalam pelajaran di kampus. Jadi saya ikut diplom. Diplom ini diplom tadabbur, dan itu yang pertama ada di di Saudi saat itu. Alhamdulillah kami menjadi angkatan yang pertama. Di situ kami banyak belajar bagaimana kita bisa memahami ayat Al-Quran. Ternyata untuk memahami satu ayat itu nggak semudah kita baca terjemahan gitu ya. Dan saya di situ sangat mengagumi ya betapa ulama-ulama kita itu bagaimana upaya mereka agar kita tuh bisa memahami Al-Quran itu luar biasa. Ada ulama tafsir, dia fokus tafsirnya di bidang bahasa. Tentu kalau kita hanya di bidang bahasa saja nggak cukup. Ada ulama dia hanya membahas tentang hukum, tafsir dan tafsir hukum. Ada yang membahas tadi seperti ilmu munasabah tadi, apa ayat ini berkaitannya dengan ayat berikutnya dan lain sebagainya. Ya, kenapa ayat ini letak setelah ayat ini? Itu luar biasa. Jadi untuk belajar satu surah itu, dan kami saat itu tugas akhir kami adalah kami tadabbur, dan karena kami saat itu angkatan kami kurang lebih ada 60 orang, jadi kurang lebih setiap satu orang itu dapat 1 halaman 2 halaman membahas tentang Al-Quran. Dan itu bukan saya rasa lebih, kalau mungkin sekarang di Indonesia ada skripsi. Saya waktu di kampus S1 nggak ada skripsi, kalau di Timur Tengah nggak ada skripsi. Dan itu saya nganggap, ya Allah luar biasa.
baca tafsir bolak-balik, bahkan lebih dari 10 tafsir kita gali, ya, untuk bisa bagaimana nih kita ingin menyampaikan ayat ini, ya, supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita tuh, luar biasa, ya. Jadi, makanya ketika saya baca, ketika saya pulang ke Indonesia gitu ya, pulang ke Indonesia dan menjadi salah satu narasumber di radio saat itu, mutadabur Quran juz 30, itu nggak mudah, maksudnya bukan nggak mudah bagi saya untuk bagaimana ulama dari kitab tafsir ini dia mengatakan bla 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 gitu. Ya, hal ini definisinya apa segala macam. Itu nggak mudah ketika saya menemukan terjemahan atau referensi dari Kemenak itu yang luar biasa. Itu Allah, saya sangat bersyukur luar biasa. Dan itu perjuangan luar biasa. Alhamdulillah ketika kami di S2, saat itu alhamdulillah saya S2-nya di IIKI. Saya pernah ikut mereka ada secara rutin gitu ya, ada kajian bersama Kemenak, itu mengikuti proses lajnah tasihih mushaf. Ya, itu di situ kami melihat bagaimana, masya Allah, ya, untuk tafsir satu ayat, terjemahan satu ayat itu bukan yang orang yang, mohon maaf ya, mungkin ada sempat menjadi perdebatan ya, ayat yang di surah Al-Maidah, kalimat aulia artinya berteman, artinya bersahabat. Ini kemenangannya sesat, wow, tuh jadi heboh. Pas kami masuk langsung gitu ya di situ, wah ini bahkan yang di situ adalah semua pakar tafsir yang dari S1-nya sampai S3-nya itu tafsir. Nggak mungkin dia akan bermain-main atau hanya ya udah tulis gitu aja, nggak mungkin. Dan itu bukan satu orang, banyak. Jadi tim tafsir ada banyak orang, tim bahasa Arab banyak, tim bahasa Indonesia itu pun ada. Untuk bagaimana mendeskripsikan kosakata dalam bahasa Arab untuk transfernya atau menerjemahkannya ke bahasa Indonesia yang kurang lebih bukan plek-ketiplek gitu ya. Karena kosakata bahasa Arab itu sangat luas ya. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya duduk dalam bahasa Indonesia ya duduk gitu ya. Maupun posisinya dari berdiri ke duduk itu namanya duduk. Mau posisinya dari berbaring ke duduk namanya duduk, ya enggak? Tapi dalam bahasa Arab enggak. Kalau jalasa sama qa'ada sama-sama duduk sebenarnya, tapi satu jalasa itu dari berdiri sampai duduk. Tapi kalau qa'ada dari berbaring ke duduk. Nah, untuk mendefinisikan itu kan enggak mudah ya. Itu luar biasa. Jadi saya sangat kagum, pokoknya tepuk tangan dah, masya Allah, luar biasa buat teman-teman kita atau guru-guru kami yang ada di lajnah tasihih mushaf, di lajnah juga di di Kemenak yang khususnya di bagian penerjemahan penafsiran Al-Quran itu luar biasa. Jadi kembali lagi, kenapa kita bahas jauh sekali mengamalkan tadi ya, kuncinya tadi mengamalkan. Nah, kalau kita belum kita paham, susah untuk kita mengamalkan. Maka banyak belajar lagi. Dan salah satu cara agar kita bisa mengamalkan itu khusyuk tadi, itu sangat sangat membantu sekali. Khusyuk. Dan itu kekhusyuan itulah yang akan menggerakkan kita dalam mau belajar. Ya, saya rasa ayat ini perasaan deket banget sama saya, gitu kan. Ada kan kadang-kadang ada ayat-ayat favorit gitu ya. Nah, kenapa ada ayat favorit? Itu pasti di balik ayat itu tersebut ada makna yang membuat hati kita tuh terhanyut gitu ya. Subhanallah. Dan di situ ayat itu mungkin ayat-ayat itulah yang menguatkan kita untuk beristiqamah dalam jalan Allah. Ayatnya mungkin ada ayat misalnya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu berapa kali kita baca ayat ini? Tapi ayat itulah yang membuat Rasulullah SAW tetap semangat. Walaupun dia setelah mengurus umat, tapi tetap wa ila rabbika farghab. Ya, fa idza faraghta fansab, apabila engkau sudah selesai dari urusan duniamu, urusan negara, dari urusan umat dan masalah dan lain sebagainya, maka wa ila rabbika farghab, maka kembali kepada Allah. Dalam tafsir, fa idza faraghta min umuri dunyak farghab ila akhiratik. Ya, itu perintah Allah segitunya kepada Rasulullah.
lantas kita bagaimana gitu ya. Rasulullah yang orang yang termulia di muka bumi ini, teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakannya hal demikian kepada Rasulullah. Lantas bagaimana dengan kita yang mungkin ya sudah masing-masing tahulah ya apa kekurangan kita. Ya, jadi bisa jadi ayat ini motivasi buat kita. Nah, itulah bentuk kita mengamalkan Al-Qur'an, gitu ya. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bukan hanya membaca atau menghafal tapi juga mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya Allah. Amin. Baik, saya kembalikan lagi ke Kak Alvina, afwan. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustazah atas jawabannya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi doa kepada Ustazah Nabila. Lagi-lagi izin Ustazah untuk memimpin doa. Tafadhal masykurah. Ya, baik, barakallahu fiki. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hadirkan hati kita dan kita mengkhusyukkan hati kita agar insyaallah semua hajat-hajat kita, harapan-harapan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا واغفر وارحم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وارزقنا العمل به والإخلاص فيه يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا المقام اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول وشفاعة الرسول وتيسير الأمور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين 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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak semuanya. Apabila ada kekurangan dan kalimat-kalimat atau kosakata yang kurang berkenan di hati akhwati fillah, maka saya mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada hal-hal yang manfaat, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya dan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu taala wa a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.